Kok panik, Ra? Berkolaborasi dengan FMM Studio, dengan sutradara Amrul Umami, menggarap skrip yang ditulis oleh Ali Ghifari. Ada Ali Ghifari ya. Sejujurnya bagi Star Vision atau bagi saya selalu berkomitmen untuk selalu menghadirkan kisah yang membagikan kehangatan, kisah tentang keluarga, tentang pemaknaan perjuangan cinta ataupun kasih sayang. Dan pada saat dahaga saya untuk berkarya seperti itu, saya dikirimi sebuah dek citra yang akhirnya kami beri judul Kado untuk Ibu. Ibu lagi investasi ke Ara. Jadi nanti Ara bisa beli apapun yang Ara mau. Bisa kado buat ibu. Bisa. Hubungannya sama Damkar apa ya? Damkar kan baik, Pak. Damkar suka menolong masyarakat yang keadaannya lagi darurat. Boleh ya, Pak? Jadi kadonya poster kedua dari film Kado untuk Ibu, kita buka bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Yes, Kado untuk Ibu 6 Agustus 2026 di seluruh bioskop di Indonesia. Wow, ini dia ya, fotonya sudah lengkap sekarang. Sudah ada 2 poster ya, kanan dan kiri. Sekarang kita akan foto bareng dengan teman-teman cast dan filmmaker bersama dengan kedua poster ini. Jadi boleh, poster yang pertama juga boleh sedikit dirapatkan. Yes, kita rapatkan poster yang pertama. Dan kita boleh sebar ke kanan kiri teman-teman. apa, Dek? Ibu Om sukanya apa? Loh, Ibu Om kan beda sama ibunya Adek. Anggap aja latihan jadi ayah. Belajar jadi ayah yang baik. Hah? Ngapain dia kesini? Anak kecil ini musuh aku di sekolah. Emas 1 gram bisa 3 juta. Itu uang semua, Om. Itu saya pengen bikin film yang ramah anak, ramah keluarga gitu. Jadi kita ke bioskop tuh nggak nanya, ini ada adegan aneh-aneh nggak di sini? Gitu kan. Biasanya kalau orang tua tuh pasti gitu. Makanya ya kita membuat film Kado untuk Ibu, di mana ini tontonan yang sangat ramah anak dan penuh hiburan, tapi juga sekaligus ada unsur inspirasinya gitu ya. Dan bekerja sama dengan Pak Parwes, Pak Mitu, dan Star Vision juga dari kami pribadi, FMM dan saya pribadi juga banyak belajar gitu ya, terutama filmmaking ya. Apalagi kan Star Vision tuh udah PH besar dan PH legend di Indonesia gitu ya. Yes. Jadi kami yang masih muda ini banyak sekali belajar ngambil ilmu dari Pak Parwes dan Pak Mitu. Ya, kalau pendekatan khusus nggak Mas buat teman-teman adik-adik kita nih, aktor-aktor cilik yang luar biasa terkait karakter-karakter dari mereka, dari Mas Amrul, silakan. Iya, jadi pendekatannya sendiri sungguh saya sebenarnya sangat beruntung gitu ya, mendapatkan cast-cast anak-anak maupun yang dewasa ini yang bisa mendeliver dan menghidupkan karakter dengan sangat baik gitu. Jadi proses reading kita juga nggak terlalu kesulitan gitu. Luisa juga memerankan Ara dengan sangat baik, bahkan melebihi ekspektasi saya gitu pas di set, ketika set apalagi bersama dengan ibunya Mbak Agla ini. Jadi beneran kayak chemistry ibu dan anak banget gitu. Kalau nanti teman-teman nonton tuh, ini kayak ibu dan anak banget gitu. Yes, ya. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Mas. Enggak, bisa pakai daun. Pakai uang semua, Dek. Tugasnya Om Pepeng cari tahu ngapain dia kesini. Sekarang, Mam? Nggak, besok. Oh, besok. Ya sekarang dong Om Pepeng. Udah nggak usah diketak-ketik lah. Karena ngedalamin karakter sebagai Aranya. Oh, ngedalamin. Yes. Jadi pas aku baca skripnya, aku nggak bayangin aja nanti kayak gimana. Kayaknya nanti kayak gini deh, nanti kayak gitu deh. Kayak, jadi aku baca skripnya, nanti bla 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 bla.
oh pasti ekspresinya kayak gini, kayak gitu. Kamu udah ngebayangin ekspresinya ya saat baca. Gimana kamu deket ke Kak Emir dan juga ke Kak Agla sebagai kan di sini banyak lawan main kamu sama Kak Emir dan juga Kak Agla banyak. Silahkan. Sebelumnya aku memang sama Ibu Agla sama maksudnya Ibu Ziza sama Om Paris sebenarnya udah kedekatan banget dan udah kayak temen gitu, jadi ya kalau usah tentang deketan nggak harus pakai kayak gitu, udah langsung deket aja gitu. Iya sih. Pada saat setelah syuting break gitu, kamu ngobrolnya apa sama Bu Ziza dan juga Om Faris? Pokoknya kita main-main gitu, terus habis itu ngobrol-ngobrol, main-main, pokoknya gitu deh. Aku juga sebelumnya udah pernah main sama Ibu Ziza juga. Nah, di sini kan ada teman-teman kamu juga. Nah, gimana keseruan syuting sama teman-teman yang lain di sini? Seru banget karena semuanya pada baik. Terus habis itu juga semuanya pada baik, kru juga pada baik. Jadi kita tuh sering teman-teman kita kan itu ya reading ya. Jadi seru banget sama mereka pas reading, pas syuting, pas lagi di mungkin nanti promo juga pasti seru. Nah, berarti udah ditagih promo nih Pak Parles. Promo pasti seru ya. Iya, promo banyak loh Pak, promo tuh. Kalau promo kan sekali. Buat kamu adegan tersulit kalau dari trailer tadi kejar-kejaran sama Kak Emir atau Kak Faris atau sama ada adegan nangis tadi? Nah, sebenarnya ada salah satu adegan yang aku takut banget tapi nggak jadi. Oh, apa tuh? Jadi sebelumnya aku disuruh buat ke dalam lumpur juga, ikut ke dalam lumpur juga. Masuk ke sawah, tapi nggak jadi. Tapi buat Langsung aja, saya minta 2 juta. Arah hilang, Bu. Kok baru ngomong? Astagfirullah. Bapak udah penuh. Pak Faris bisa tolongin nggak? Astagfirullah, bensin. Di project ini menurut aku kekuatan di film ini adalah ceritanya benar-benar magical. Seperti Pak Parwes tadi bilang, ini adalah sebuah pengalaman menonton yang luar biasa dan menurut aku harus ditonton di bioskop. Jadi jangan tunggu nanti di streaming karena ini kayak benar-benar harus di bioskop nontonnya. Dan juga Mas Amrul tuh sangat terbuka untuk diskusi. Jadi dari hari pertama reading, aku datang dengan begitu banyak pertanyaan untuk juga memperkuat karakter Ziza, dan Mas Amrul sangat open untuk diskusi. Apa yang belum diceritakan di skrip kita gali bareng gitu. Terus Luisa juga sangat-sangat brilian, menyenangkan sekali kerjasama sama Luisa, tidak ada sama sekali kesulitan untuk membangun chemistry. Benar-benar dia meruntuhkan semua temboknya untuk bisa menjadi anak aku, dan itu luar biasa loh, karena nggak semua orang bisa begitu Luisa. Sekarang diam dulu, jangan berisik. Ica, kok bisa lepas? Dia itu sama anak kecil perempuan. Itu anak saya. Cari Faris, bantu cari kado buat anak itu. Siap, Dan? Siap. Kamu nganter aku ke salon loh, Ay. And itu something yang aku sangat cherish sebagai aktor yang selalu mendapat perspektif baru dari orang yang baru gitu. Seorang damkar itu adalah prioritasnya membantu masyarakat. Yes. Itu sesuatu yang secara naluri insting mungkin kita bisa melawan ketika kita ada masalah pribadi. Tapi damkar itu rela untuk meninggalkan semua kepribadian mereka demi menolong masyarakat. Itu sesuatu yang aku pelajari sih dari itu. Wah, luar biasa, Amir. Gimana bertemu dengan adik-adik yang energinya luar biasa di proses syuting? Yang jelas sih, kalau syutingan biasanya aku lagi break tidur, ini nggak ada tidur sama sekali. Oke. Gitu ya. Apa yang dilakukan Nggak sama? ada tidur sama sekali. Tidur pasti kelopak matanya dibuka-buka nih. Gitu lah pokoknya. Tapi asik banget karena mereka very friendly gitu. Kita sering banget ngobrol ya, paling tentang politik ya. Tapi nggak. Mereka for their age very smart, sangat gampang untuk diajak bicara, very professional juga, sesuatu yang aku sangat bersyukur. Emir kan juga berangkat. Sekarang diam dulu, jangan berisik. Ica, kok bisa lepas?
Dia itu sama anak kecil perempuan. Itu anak saya. Cari Faris, bantu cari kado buat anak itu. Siap, Dan? Siap. Kamu nganter aku ke salon loh, Ay. Peran sebagai Ica. Di sini aku happy banget bisa ketemu sama Luisa, sama Mahira, Paloma, Adam, dan sama Kak Feros ya. Namanya Kak Feros kan? Faris. Iya. Terus semuanya Bonnie dan pokoknya semua cast aku happy banget bisa ketemu. Yes. Dan ada satu kesulitan. Apa? Boleh ceritakan Aku bener-bener dong. kayak harus kayak kerja keras banget buat kayak bisa deket sama ini. Apa itu? Sama ular. Oh, iya karena tadi di trailer ada ya. Iya. Gimana tuh pada saat kamu tahu kamu harus berhadapan bersama dengan ular? Itu kayak awalnya kayak excited gitu. Tapi pas ketemu ular kok kayak gimana ya? Terakhir kan kita ngobrol juga di film Syaka Syaka, kamu bilang ke Pak Parwes kalau mau diajak main film lagi. Dan sekarang kan dikabulkan, boleh tepuk tangan dulu dong. Doa kamu dikabulkan deh. Dan gimana? Yang kamu mau sampaikan nggak ke Pak Parwes? Terima kasih Pak Parwes. Kalau main film lagi yang lain siap? Siap. Oh, oke. Kenapa tadi kamu tiba-tiba ngilang? Saya udah capek ngikutin kemauan kamu. Niat baik itu harus dibarengin sama cara yang baik juga, supaya hasilnya pun ikut baik. Semuanya terlambat Om. Mungkin Ara udah gak bisa kasih kadonya ke ibu. Aku sebagai Mina di sini, Mina itu kayak suportif, terus temennya Ica, temennya Dini sama Bumi, terus kayak gitu. Terus Seru ya, syuting bareng sama teman-teman. Serunya kayak apa sih kalau lagi break gitu? Kalian ngapain biasanya Paloma? itu sedikit jahil, tapi masih seru. Oke, sedikit jahil tapi masih seru. Ya. Kalau lagi break kalian ini ngapain, mainnya apa sih kalau lagi break? Pas oke Kak, syuting break dulu, pindah lokasi atau gimana gitu. Kalian ngapain Paloma? Minum. Juga capek kan habis break. Main juga ya Paloma. Main ya. Udah jadi bestie juga semua ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Paloma Turangan. Sarah, ayah nyariin kamu, ibu juga. Adam di sini sebagai Bumi kan. Bumi itu sebenarnya anak baik. Iya, benar. Tapi Ntar lengkapnya sama khusus ya kan? Iya, jangan dipancing tapi dong kakak-kakak. Iya. tapi ya jahil. Iya jahil. Serunya gimana sih syuting sama kakak-kakak yang ada di sini? Boleh jelasin nggak? Mereka semuanya pada baik-baik. Mereka semuanya pada baik-baik banget. Aku seneng deh bisa syuting sama mereka. Tapi nggak ada dong, nggak ada. Bagus. Nggak ada kan, tapi senang syuting ya. Seru kalau nanti siap untuk promo keliling-keliling kota sama kakak-kakak di sini. Iya. Siap ya keseruannya ya. Siap dong? Siap masuk sawah? Siap banget. Tuh tangan buat Ana Sofie. Ibu lagi investasi ke Ara. Jadi nanti Ara bisa beli apapun yang Ara mau. Bisa kado buat ibu. Bisa. Hubungannya sama Damkar apa ya? Damkar kan baik, Pak. Damkar suka menolong masyarakat yang keadaannya lagi darurat. Boleh ya, Pak? Jadi kadonya Sudah hadir di sini. Jadi di sini aku berperan sebagai Bonnie ya. Dan menurut aku sangat merasa dihargai ya dapat bermain di film ini ya. Karena karakternya itu cukup menarik gitu ya. Dia ini merupakan orang yang kurang mampu dan dia sisanya nonton ya. Ngebuildnya gimana? Ngebuild karakter ke Bonnie? Seru sih, maksudnya untungnya Om Amrul dan acting coach kita cukup terbuka untuk membahas karakternya ya. Persiapannya menurut aku cukup matang sih ya. Dan ketika syuting juga banyak pengalaman yang seru.
Kan kamu ada sering bareng sama Luisa. Nah, gimana nge-build chemistry sama Luisa Joran? Silakan. Nge-build chemistry-nya gampang. Tinggal ajak main langsung gampang. Chemistry terbentuk. Langsung kebentuk ya? Langsung terbentuk. Ajak aja main. Misal kita waktu itu main ABCD 5 dasar nama-nama aktor. Langsung deket kita. Langsung nih. Ini seru kali kita main lomba ya Pak, nama ABCD 5 dasar nama-nama aktor ya. Tiap ngomong ya. Gitu dia. Tepuk tangan sekali lagi buat Joran. Apa, Dek? Ibu Om sukanya apa? Loh, ibu Om kan beda sama ibunya Ade. Anggap aja latihan jadi ayah. Belajar jadi ayah yang baik. Hah? Ngapain dia kesini? Anak kecil ini musuh aku di sekolah. Emas 1 gram bisa 3 juta. Itu uang semua Om. Dia tuh seru banget karena ketika ditawarin langsung dibilang, Ray mau jadi damkar apa enggak? Which approaching-nya agak aneh sih, tapi seru kayaknya. Terus kayak, wah menarik banget. Terus akhirnya diundang ke kantor, ngobrol sama Mas Amrul langsung. Mas Amrul menyampaikan apa visi misinya gitu. Dan meminta saya berperan sebagai Yusuf, which is rekan kerjanya Faris dan Mas Dio juga dan damkar yang lain di film ini. Seru banget. Bentuk seperti saya menjadi damkar tuh kayak pertama kali kayak yakin Mas saya orangnya nih, saya nih orangnya. Tapi kalau Mas Amrul yakin, saya juga yakin gitu. Untungnya Mas Amrul yakin dan akhirnya deal. Iya, alhamdulillah. Tapi menariknya di sini kembali disandingkan sama Echa. Iya, sama gimana Echa tuh? lagi. Silakan. Seru banget dan ini gimana ya kita ceritain ya. Papa Rues tuh sepertinya sangat cinta banget sama saya sama Echa. Kalau Mas Zaya bilang Mas Zaya siap banget film selanjutnya, saya sama Echa juga siap banget ini. seru banget ketemu lagi sama Echa gitu. Jadi kayak setelah dari film sebelumnya terus kita ngebayang kayak oh ternyata dari lanjutan dari film selanjutnya saya menjadi damkar. Ke Jakarta jadi damkar gitu. Jadi seru banget sih proses bersama Echa juga nge-build chemistry dan itunya juga sudah terbentuk lah karena sudah bertemu di proyek sebelumnya kayak gitu. Dan Siap. Ketemu sama anak-anak hebat ini sama kayak Mas Emir tadi karena berangkatnya dari aktor cilik juga jadi ketika melihat anak-anak berbakat ini jadi sangat happy dan mereka sangat amat pintar sekali dan kayak ngebayanginnya kenapa dulu saya nggak sepintar mereka. Enggak, bisa pakai daun. Pakai uang semua, Dek. Tugasnya Om Pepeng cari tahu ngapain dia kesini. Sekarang, Mam? Nggak besok. Oh, besok. Ya sekarang dong Om Pepeng. Udah nggak usah diketak-ketik lah. Saya deg-degan ya, ternyata syuting itu deg-degannya lebih deg-degan lagi daripada nangkapin biawak. Jujur-jujurnya lebih deg-degan. Jadi saya berterima kasih, saya juga buat pengalaman baru bagi saya. Saya senang damkar dilibatkan juga dari film ini, pokoknya saya senang gitu. Katanya akan ada plan nobar bareng damkar se-Indonesia dari Mas Dio. Iya, semoga ya nanti kita nobarin. Nanti standby mobil damkarnya juga kan. Iya. Wah seru Pak, gala premier ada mobil damkar banyak Pak. Promonya naik mobil damkar. Benar, nonton nanti sambil naik mobil boleh juga tuh. Tapi ketagihan nggak? Kan ini syuting pertama kali film. Ketagihan, ketagihan. Asik tuh pokoknya seru. Tepuk tangan buat Mas Dio, thank you. Langsung aja, saya minta 2 juta. Arah hilang, Bu. Kok baru ngomong? Astagfirullah. Bapak udah penuh. Pak Faris bisa tolongin nggak? Astagfirullah, bensin. Kan tawaran film ini yang ada di kepala saya adalah anak saya. Ya kebetulan saya juga baru punya anak sekarang umur 3 tahun gitu ya. Dan buat saya sebagai seorang aktor gitu ya, bermain di film anak-anak itu adalah hal yang sangat menyenangkan sekaligus juga saya merasa bahwa di Indonesia ini agak kurang gitu banyak film-film anak-anak yang memang dibuat khusus untuk penonton anak-anak gitu. Nah, ketika ada ini
Terus kemudian juga saya kebetulan punya anak juga gitu. Terus udah gitu anak saya ngefans banget lagi sama Mas Zaya sama Luisa. Yes. Iya gitu. Ya udahlah, saya ambil aja kerjaan ini, saya bilang. Dan benar, saya syuting, saya bawa anak saya ke lokasi syuting. Sebenarnya aji mumpung saya untuk membahagiakan anak gitu. Iya, jadi intinya saya senang sekali bisa terlibat di sebuah film yang memang dikhususkan untuk anak-anak. Itu dia. Terima kasih. Sekarang diam dulu. Jangan berisik. Ica! Ara, kok bisa lepas? Dia itu sama anak kecil perempuan. Itu anak saya. Cari Faris, bantu cari kado buat anak itu. Siap, Dan? Siap. Kamu nganter aku ke salon loh, Ay. Kado untuk ibu gitu. Ibunya ibu. Jadi waktu digendong gede gitu. Saudara aku juga masih sedikit banget dikasih tahu di trailernya. Ada apa sih? Saya memang belum bisa cerita banyak karena porsinya emang gak banyak. Jadi kalau saya cerita jatuhnya full spoiler. Kalau cerita ilmunya ceritakan semuanya ya. Iya, jadinya ceritakan semuanya gitu. Cuman ya mungkin nggak jadi Emir Mahira karena agak kurang enak badan kayaknya ya. Dan kenapa kurang enak badan, bagaimananya ya nanti boleh ditonton gitu ya. Saya memang ya itu tadi saya mau cerita banyak, porsinya nggak banyak. Tapi sejujurnya meskipun di sini saya porsinya nggak banyak, ini dari saya reading naskahnya, ini adalah salah satu yang saya pamerin ke teman-teman saya bahwa ini film bagus, ini film bagus. Yes. Kenapa tadi kamu tiba-tiba ngilang? Saya udah capek ngikutin kemauan kamu. Niat baik itu harus dibarengin sama cara yang baik juga, supaya hasilnya pun ikut baik. Semuanya terlambat, Om. Mungkin Ara udah gak bisa kasih kadonya ke ibu. Set. Iya. Terima kasih. Luar biasa. Permintaan media Mas Agung. Iya Mas Agung. Meskipun kayak nggak dengar, dalam hati tadi. Tapi akan Ternyata kau Ra, ayah nyariin kamu, ibu juga. Semua panik, Ra. Kasih kau tahu.